Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami segala ini. Mari sama-sama lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Ini yang kami percaya sore hari ini Tuhan. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami segala ini. Menjemput umat Tuhan untuk sama-sama kita berdiri. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami segala ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami segala ini. Yang berkuatan kita di hadapan-Mu. Angkat suara-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja. Ini pernyataan kami di hadapan Tuhan. Sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami segala ini. Mari umat Tuhan sedang bersuara mengangkat tanganmu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami segala ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan
Yesus kau segalanya bagiku, kau segalanya, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, itu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Sama-sama katakan yang percaya mujizat pasti terjadi. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Percaya mujizat, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Kami percaya mujizatmu yang terjadi bagimu ya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau segalanya, Yesus kami percaya, mujizatmu di sini, mujizatmu di sini. Haleluya. Yesus kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya. Disiksa Yesus kami percaya, Yesus kami percaya. Terima kasih Haleluya. Mari berkatakan imanmu di hadapan Tuhan saudara. Apabila kau percaya Dia sanggup memulihkan, katakan Engkau yang memulihkan hidup. Apabila kau percaya Dia sanggup membukakan jalan bagimu, katakan dengan iman Kau yang sanggup
membukakan jalan baru. Tak ada yang menghalang yang tertutup. Kau itu bagi kami. Haleluya, haleluya. Ini yang kami percaya sore hari ini Tuhan, bahwa sesungguhnya kami punya Allah yang selalu melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil lagi. Karena Engkaulah segalanya dalam mengasihiku. Engkau juru selamatku, pembela hidupku, kota benteng pertahanan hidupku. Saudara boleh datang secara pribadi lebih lagi di hadapan Tuhan sore. Datang karena penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Mari tanggalkan segala beban, tanggalkan pergumulan, taruh di bawah kaki Tuhan sore hari. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita sore hari. Orang terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Allah segalanya. Kalau saudara yang keberatan boleh angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Katakan iman kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu kebenaranmu itu bagi aku. Hanya kami pandang Engkau Yesus yang ku pandang selama hidup. Kami mengasihi, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali memotokan segala kebutuhan kepada-Nya. Kaulah ini pernyataan kami di hadapan-Mu Yesus Tuhan Allah. Kami mengasihi, dan biarlah kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu menjadi bagian setiap kami. Yes. Kebenaran-Mu itu bagian. Hanya satu-satunya Yesus yang kami pandang dalam hidup kami. Ku pandang selama hidup. Sama-sama yang mengasihi Tuhan katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Orang segalanya di dalam hidupku.
Yesus. Haleluya. Ini pernyataan iman kami di hadapan Tuhan bahwa kami mengasihi Tuhan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur kami menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Karena kami bangga punyalah seperti Engkau Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dan tidak ada yang pernah gagal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus bagimu segala pujian dan hormat syukur kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Boleh salam kiri kanan kasih tos kiri kanan mengatakan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Siap. Dan sama-sama mohon mengangkat tangan kita ya. Bergoyang di kepala yang kebutuhan jumlahnya seperti rebun yang dari hewan mengalir ke bukit Sion. Kesini lari rintangan Tuhan sampai memberkati dan menanti Tuhan. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Jempol diangkat yuk, jempol. Yuk, sama-sama menanti bagi Tuhan bersuka-cita malam sore hari ini. Di hadapan Tuhan kita menari, memulihkan nama Tuhan. Karena berkat-berkat yang tercurah melimpah kasih Tuhan. Sama-sama katakan, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiringan hidup dalam persatuan. Lihat diri kamu katakan, bila saudara seiringan hidup dalam persatuan. Sama-sama angkat dalam kita di kepala yang kecantikan jubahku seperti rambut dari hewan mengalir ke bukit kesini lagi kisahnya Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kemudian jempol paling kepala yang kecantikan jubahnya seperti kabut yang dari hewan mengalir ke bukit Sion. Kesini lagi kisahnya Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Berkat Tuhan melimpah ke setiap kita karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan Yesus. Kita percaya kita boleh ada karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Untuk itu kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Tuhan Yesus baik dan dahulu sekarang selamanya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan yang percaya. Katakan haleluya. Sama-sama katakan pujian ini kepada Dia, saudara. Dia ada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dapat berubah hidup. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat jempol kita sama-sama katakan Yesus baik, sungguh amat baik.
untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini. Dia dapat kesudahan. Dia dapat kesudahan. Kasih setia Tuhan. Selalu baru dalam berulang itu. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir. Di hidup, ayo sama-sama kata boleh katakan Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus baik. Sampai selamanya Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saya mau tanya, siapa di tempat ini mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Amin. Amin, saudara. Saya percaya kita boleh ada yang kata kebaikan Tuhan. Amin. Ya, sama-sama kita katakan saudara. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Ya, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bagi kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Dan sebentar kita mau sama-sama merenungkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ada dalam ibadah praise and worship. Mari kita dedikasikan waktu-waktu ini untuk kita mulai lebih banyak menyembah Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Sebab Dia adalah Tuhan yang bertata atas pujian dan penyembahan umat. Dan kalau Dia bertata, maka perkara-perkara ajaib itu terjadi bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Jadi kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan. Tidak pernah kami ragu akan kebaikan dalam hidup kami. Haleluya.
sisimu. Kau telah menolongku, walau seluruh ribu lihat dahulu, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan kami goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari saya mengajak kita untuk terus menyembah, sebab Yesus sertaku, sebab Yesus bersama kami. Haleluya. Selalu baru setiap hari, kasih Tuhan. Kami akan menyembah, kami ya Tuhan. Kami akan sembah, kami kepada-Mu ya Tuhan. Buat segala yang sudah Tuhan. Habis-habisnya kasih setianya, habis-habisnya anugerahnya dalam hidup kami. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang kami muliakan. Bahwa kami lebih banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan anugerah-Mu yang begitu besar. Kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami muliakan di sini. Tiada yang lain terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan demi pertolongan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bahkan keselamatan Tuhan anugerahkan buat kami.
setiap kami anak-anakmu ya Tuhan. Nyatakan isi hatimu bagi setiap kami. Kami percaya disampaikannya firman, ada kesembuhan bagi yang sakit, disampaikannya firman, ada kekuatan bagi yang lemah, disampaikannya firman, ada teguran, didikan, agar kami boleh semakin mengasihi dan semakin mencintai Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami, roh jiwa tubuh kami, untuk kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman. Kami berjanji mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, maka setiap titik siap mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama berkata, amin, amin. Mari berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar sore hari ini? Sesuai dengan ekspresinya, ya. Sekali lagi, apa kabar sore ini? Puji Tuhan ya, luar biasa. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tentunya selalu senang dan selalu bersyukur jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sharing ya, short message bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini, karena kita percaya saudara dikasih oleh Tuhan. Alkitab yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan atau firman Kristus atau firman yang memberitakan tentang Yesus. Saya akan percaya saudara, maka iman kita akan semakin dikuatkan, iman kita akan semakin diteguhkan. Ya, nah untuk itu saudara, bilang samping kanan kirinya, sampaikan kepada dia, siap dengan firman Tuhan? Ya, siap dengan firman Tuhan, dijawab saudara. Ya. Kalau siap, siap gitu ya. Karena saya kira percaya saudara, hanya kepada orang-orang yang siap firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah gitu ya. Karena hanya kepada orang-orang yang siap, punya desire, punya kerinduan ya akan firman Tuhan, mereka sendiri yang akan dipuaskan. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kali ibadah ada orang yang ngalamin Tuhan, tapi ada orang yang cuma ngeliatin aja. Ya, yang membedakan apa? Padahal yang dipuji, yang disembah, yang diagungkan, nyanyian tertuju kepada siapa? Tuhan Yesus. Tapi ada beberapa orang yang ngalamin Tuhan. Ngalamin itu artinya saudara jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, dia bisa nangis, hatinya bisa terangkat untuk memuji dan menyembah dia, sungguh-sungguh. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, nggak ngalamin apa-apa. Yang membedakan cuma apa saudara? Kerinduan. Katakan sama-sama, kerinduan. Makanya Tuhan Yesus paling tahu hati-hati yang benar-benar rindu. Bahkan saya akan percaya Bapak Gembala pun tahu, pengkhotbah pun tahu saudara, orang-orang yang punya kerinduan terlihat dari mana? Matanya. Betul ya? Orang-orang yang punya kerinduan kelihatan matanya tuh mata yang berbinar-binar. Ya, berbinar-binar. Kenapa? Karena dia mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Karena dia percaya bahwa di balik the word of God, ya, kebenaran firman Tuhan itu ada kuasa. Amin. Ya, makanya saudara, setiap kali Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan di Mount Hermon Church, please pray for your preacher. Tolong berdoa bagi pengkhotbahnya. Agar apa saudara? Agar ada hikmat, ada kuasa, ada pengurapan. Sehingga saudara, saya kira pada siapapun yang berkhotbah, Bapak Gembala pasti sudah berdoa, siapapun yang naik ke mimbar ini, ya, itu adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan saudara juga harus percaya bahwa Tuhan, aku mau terima Tuhan, aku mau terima Tuhan. Bukan cuma sekedar datang, tapi saudara benar-benar ngalamin Tuhan. Karena yang cuma bisa mengubahkan siapa saudara? Kuasa Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan. Kami sebagai para pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri, tapi saudara benar-benar punya desire, punya kerinduan. Makanya waktu ini kan ibadah pujian dan penyembahan. Ya, saya selalu senang kalau dikasih kesempatan. Karena kenapa saudara? Karena saya ada di dalam tim praise and worship pujian penyembahan itu ya, puji Tuhan lah saudara. Mungkin sudah cukup lama, sudah hampir 25 tahun ya saudara ada di dalam tim praise and worship gitu ya. Dan saya selalu senang dan saya melihat ada begitu banyak perkara-perkara ajaib itu dari pujian dan penyembahan. Ya, bahkan saudara, setiap pengkhotbah yang mau berkhotbah, ketika tadi
Saya nggak pernah kasih tahu khotbah saya hari ini judulnya apa, temanya apa. Tapi tiba-tiba brother saya, ya Pak Thomas, itu dapat satu lagu. Lagu ini mengkisahkan tentang khotbah saya. Jadi apa saya khotbahkan atau tidak usah? Ya, tetap saya khotbahkan, saudara. Nah, untuk itu hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema, saudara, tepat pada waktunya. Ya, bukan ini ya, tepat pada waktunya. Ya, di halaman pertama, tepat pada waktunya. Nah, ini dia ya. Kita akan sama-sama belajar dengan judul tepat pada waktunya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pasti pingin doanya langsung dijawab, betul nggak? Ya, kita berharap doa kita seketika berdoa langsung dijawab. Tapi saudara, saya percaya kita harus percaya dengan yang namanya waktunya Tuhan. Tuhan tepat pada waktunya menolong. Tuhan tepat pada waktunya menolong, saudara puji Tuhan. Nah, makanya saudara, hari ini kita akan belajar dari satu kisah di dalam Alkitab. Jadi setelah Pentakosta itu terjadi, ya kan, Kisah Para Rasul 1 dan 2, nah kita akan masuk dalam Kisah Para Rasul 3 nih saudara. Ya, kita akan belajar sama-sama, kita akan baca sama-sama di Kisah Para Rasul 3. Kisah seputar para rasul, saudara, ya. Yang itu ya, kisah seputar para rasul, ya kan. Kalau di dalam Alkitab kan tulisannya KIS. Tapi kalau terjemahan lama tulisannya KPR. Nah, gitu ya. Tapi hari-hari ini ada tulisannya KIS, kisah seputar. Nah, puji Tuhan ya. Dikatakan begini saudara, agak panjang, tapi saya mengajak kita untuk sama-sama baca, untuk sama-sama melihat, dan kalau tidak keberatan saudara juga ikutan baca. Ya. Jadi saya baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya nanti sampai ayat yang ke-10. Ya, pastikan orang di samping kanan Bapak Ibu Saudara nggak bisa diam gitu loh. Waktu saudara dengar, waktu saudara baca gitu. Karena bacanya kencangnya minta ampun. Ya, buat samping kanan diri Bapak Ibu Saudara nggak nyaman dengan suara Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti itu saudara. Ya, kalau nyanyi mungkin ada samping kanan kirinya nggak nyaman, ya itu capek deh saudara ya. Tapi pastikan kalau baca Alkitab saudara, buat samping kanan kiri saudara itu nggak nyaman. Kenapa? Karena baca Alkitabnya tuh luar biasa. Amin. Ya, saya baca yang pertama, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Namanya apa? Gerbang Indah. Tapi yang dialami orang lumpuh itu tidak indah, ya kan? Tapi Alkitab berkata begini, saudara, di tempat itu, ya, Ibu bisa mungkin naik dulu ke atas, Bu. Nah, ya di tempat itu, saudara, ada seorang lumpuh yang sejak lahir sudah lumpuh. Jadi dia bisa hidup karena pertolongan bukan Tuhan, pertolongan orang. Ya, dia usung orang lumpuh itu ditaruh di mana? Diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Nama pintu gerbangnya adalah pintu gerbang indah. Kalau di rumah Bapak Ibu Saudara, gerbangnya namanya apa? Harapan Indah. Nah, ya, kalau saudara main-main ke Bekasi, saudara, Bekasi itu adalah kota harapan. Kota harapan, kota yang indah, saudara. Ya, ada juga kota harapan indah, ada harapan baru, harapan indah. Ya, kalau saudara nggak punya harapan, datanglah ke Bekasi karena ada ujung harapan. Ya. Di ujung harapan pasti ada saudara baik-baik. Nah, perhatian baik-baik, di situ setelah hari Pentakosta mereka mengalami kepenuhan. Nah, kalau Bapak Saudara baca ya di dalam sejarah, sebenarnya Pentakosta yang pertama di dalam Perjanjian Lama itu adalah ucapan syukur yang diberikan kepada Tuhan karena hasil panen. Ya, jadi setelah mereka melakukan Paskah, mereka keluar ya kan dari tanah Mesir, mereka merayakan Paskah, lalu mereka mengucap syukur. Setelah itu 50 hari setelah Paskah, mereka mengucap syukur, atau 7 minggu saudara, mereka mengucap syukur atas panen yang Tuhan berikan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 2, ada begitu banyak orang datang mengunjungi kota Yerusalem, saudara Tuhan, untuk berbondong-bondong untuk menaikkan syukur.
ya, dari berbagai bangsa. Mereka datang untuk menaikkan syukur. Makanya mereka biasanya berikan apa, saudara? Mereka berikan waktu khusus untuk menyembah, mereka berikan waktu khusus untuk memberikan korban dan lain sebagainya. Mereka datang ke sana. Dan di waktu itu, saudara, terjadi yang namanya Pentakosta di dalam Perjanjian Baru, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Bagaimana orang mengalami kuasa Roh Kudus? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, saudara Tuhan. Nah, bayangkan, saudara. Tapi yang luar biasa saya mau kutip di sini adalah dampak daripada Pentakosta, dampak daripada pencurahan Roh Kudus. Apa yang dialami oleh para murid? Kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah, saudara, suatu ketika Yesus bilang sama murid-muridnya begini, biarlah damai sejahteraku tinggal padamu. Kenapa? Karena di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, itu sebelum dia disalibkan. Kenapa? Karena Yesus tahu nanti murid-muridnya pasti akan kecewa. Pasti murid-muridnya akan kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena guru yang mereka idolakan tiba-tiba mati di atas kayu. Nah, seketika mereka jadi takut, saudara. Para murid jadi, nah, luar biasa, saudara. Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Lalu Yesus bilang begini, tunggu sampai Rohku kucurahkan kepadamu. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, yang menarik, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, kata kuasa, ya kan, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, nanti tetap aja di sini, Kisah Para Rasul 1, aku akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Kan kuasa di sini artinya dunamos. Dunamos, ya saudara, yang kasih oleh Tuhan. Dunamos itu, kalau Bapak Ibu saudara analogikan, ada yang namanya dinamit. Nah, kata-katanya dinamit. Dunamos, dinamit, dinamis, dinamo. Nah, gitulah saudara. Gitu ya. Jadi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menggebu-gebu seperti dinamit. Betul nggak, saudara ya? Ya, dia orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, dia akan semangat gitu. Pelayan memang, ayo, doa orang sakit siap. Nggak akan lemes-lemes gitu. Ya. Nah, yang kedua, dinamis, hidupnya dinamis. Kenapa, saudara? Karena ada begitu banyak sign and wonder, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat Tuhan. Nah, yang ketiga bukan saja dinamis, tapi dinamo. Tahu kan dinamo, saudara? Dinamo. Ya, dinamo itu membuat endurance. Betul nggak? Endurance itu daya tahan. Ya kan, saya akan percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan memiliki daya tahan yang luar biasa. Sekalipun dia ada di dalam pergumulan, dia nggak akan takut. Kenapa? Karena dia percaya banget. Katakan sama-sama, percaya banget. Ya. Dan kepercayaannya itu seperti dinamo dalam hidup. Betul nggak? Ya. Seperti dinamo dalam hidupnya. Nah, itu kata kuasa. Nah, makanya ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka jadi nggak takut. Malah, saudara, waktu mereka mau sembahyang, mereka melihat apa? Orang lumpuh sejak. Saudara, coba bayangkan ya, saudara. Ini lumpuhnya sejak lahir. Bukan lumpuhnya karena ketabrak motor. Apalagi ketabrak bajai. Bukan, saudara. Tapi ini lumpuhnya sejak lahir. Jadi bentukannya pun kita nggak ngerti, saudara. Mungkin ada kaki yang sebelah kiri agak kecil, ya kan? Karena sejak lahir dia lumpuh. Dan dia ditolong, dan dia bisa hidup karena pertolongan orang lain. Pertolongan orang lain pun, saudara, pasti ada maksudnya, kan? Betul ya? Kalau kita lihat orang-orang di sana, saudara, ada orang minta-minta, dibopong, didorong. Sebenarnya tujuannya untuk apa, saudara? Waktu lu dapat bagi dua, gitu kan, saudara? Waktu lu dapat bagi dua. Yang ngomong-ngomong tentang pengemis, saudara, Tuhan, ada sebuah cerita menarik, saudara, ya. Ada seorang pengemis, ini kan contoh, dia samping kanan kirinya contoh, jangan dicari pengemisnya, contoh ini, saudara, ya. Jadi, saudara, contohnya itu adalah di samping, misalnya ya, di samping Balai Sambini lah, contohnya itu kan, ada pengemis, saudara. Wih, tiba-tiba, saudara, ada seorang anak muda yang kuliahnya mungkin di Atmajaya. Ya kan? Dia jalan, tiba-tiba melihat pengemis ini,
kayaknya pengemis ini kasihan banget gitu ya. Dari dia datang kuliah sampai dia pulang kuliah dia ada di situ terus. Tapi yang agak unik saudara kasih Tuhan, dia nggak pernah beranjak dari tempat itu. Wah, singkat cerita, namanya mahasiswa pengen tahu dong, ya kan? Pak, apa kabar Pak? Baik. Waktu dilihat topi di bawahnya saudara begitu banyak recehan. Oh banyak juga ya yang dapat. Ya ini nggak seberapa sih deh. Oh gitu ya. Memang kalau sehari bapak bisa dapat berapa? Ya kurang lebih 300 sampai 500 ribu lah deh. Saya dapat. Cuma dari ngemis Pak? Iya dari ngemis. Oh gitu ya Pak. Pantesan bapak bertahan meskipun hujan, panas, bapak tetap ada di situ. Iya deh. Lumayan. Oh dari hasil ngemis itu Pak, ya sekarang bapak sudah berkeluarga. Oh sudah. Anak bapak, oh sudah gede-gede deh. Oh hebat ya Pak. Terus anak bapak sekarang gimana? Oh yang satu di UI deh. Kaget. UI. Yang dua, oh yang dua ada di BINUS deh. Yang ketiga ada di UNDIP deh. Yang terakhir saudara, di mana? Di UGM. Kalau dari UGM harus mana saudara ya? Di UGM. Wah, aduh, luar biasa. Sampai ini mahasiswa bilang hebat juga nih Bapak ya. Dari ngemis bisa memuliakan anak-anaknya di universitas bagus lagi. Ya kan? Tiba-tiba ini anak bilang begini, tapi Pak, itu kuliah? Enggak deh, ngemis juga. Enggak deh, ngemis juga. Ini turun-temurun saudara. Ya, ini cuma cerita. Bilang samping kanan kirinya cuma cerita. Jangan dicari pengemisnya, saudara, untuk memberikan gambaran buat kita. Ya, tapi sudah Tuhan bayangkan, ini lumpuh sejak Lahir. Tapi yang menarik hati saya adalah, saudara dia selalu ada di pintu gerbang Bait Allah. Namanya gerbang indah. Ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Berikutnya, Bapak Ibu silakan. Mereka menatap. Dia dan Petrus berkata, dia telah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ya. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia mengajak berdiri dan berjalan dan mengikuti mereka dengan baik. Mereka orang serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi. Nah, saudara kasih Tuhan menarik kalau kita mempelajari kisah ini. Bagaimana mujizat Tuhan terjadi bagi orang lumpuh. Berbicara tentang mujizat, pasti setiap kita punya kerinduan untuk ngalamin mujizat. Betul nggak? Kalau ditanya satu-satu apa yang sudah rindukan, mungkin ada yang merindukan sembuh dari sakit, ada yang merindukan supaya doanya dijawab oleh Tuhan, ada yang merindukan agar bisnisnya diberkati oleh Tuhan, ada yang merindukan agar saya tetap dikuatkan Pak hari-hari ini untuk menjalani hidup saya. Ya kan? Itu harapannya, itu kerinduannya. Tapi menarik kalau kita mempelajari kisah ini, saudara. Apa yang membuat orang lumpuh ini akhirnya mengalami pertolongan Tuhan? Tentu kita akan belajar, saudaraku ya. Apa yang membuat akhirnya orang lumpuh ini dari yang namanya lumpuh sejak lahir jadi pengemis, maaf saudaraku Tuhan ya, orang yang mungkin tidak beruntung, orang yang dipandang rendah, orang yang tidak punya masa depan, orang yang sepertinya sampah bagi dunia. Tapi luar biasa, ada contoh di dalam Alkitab orang seperti itu Tuhan lakukan mujizat dalam hidupnya. Amin. Dan saya kira percaya saudara, kalau Tuhan pernah melakukan hal itu, maka Tuhan yang sama juga akan melakukan hal yang sama bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Betul. Tapi hari ini kita akan belajar apa yang membuat akhirnya dia bisa mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama, coba kita lihat saudara kasih oleh Tuhan, kembali ke
PGT yang tadi. Yang pertama, apa yang membuat akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan? Ayo kita baca bersama-sama 2-3 ya. Pandang hanya pada Yesus. Kalau kita baca ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 4 sampai 6, tapi saya kutip di sini ayat 4 aja saudara. Nanti baca sampai ayat 6. Dikatakan gini, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Saudara, bayangkan, mungkin ya, orang lumpuh ini, dia tertunduk karena perasaan malu untuk melihat daripada Petrus dan Yohanes. Dia cuma bilang, kasihani saya. Tapi apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes, dia tidak peduli sama yang namanya keperluan dan kebutuhan dia akan hepek, katakan sama-sama, hepek. Ya kan, akan uang, saudara. Ya, tapi saudara Yesus Tuhan dia berkata begini, lihatlah kepada kami. Saya percaya saudara, dia nggak ngomong begini, lihat sama saya. Hei, lihat kepada kami. Sudah saya bayangkan. Lihat kepada kami. Saya pikir saudara, emang ada apa? Betul nggak? Lihat kepada kami. Saya mendapatkan saudara, kata lihat kepada kami, Petrus sedang mengatakan, alihkan pandanganmu kepada kami. Lihatlah kepada kami. Suatu pesan yang akan bisa mengubahkan hidup kamu. Bukan cuma emas dan perak yang hanya mencukupi kebutuhan kamu. Tetapi ini sesuatu yang penting. Lihatlah kepada kami. Emas dan perak tidak kepadamu, tapi demi nama Yesus dari Nazaret itu, sembuhlah. Bayangkan saudara, yang diminta cuma duit. Dia nggak minta kesembuhan saudara. Makanya nggak heran saudara, mungkin orang ini nggak pernah ngalamin kesembuhan, nggak pernah minta kesembuhan. Yang diminta cuma apa saudara? Duit. UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya duit. Yang diminta cuma duit. Tapi yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes lebih daripada duit. Makanya dia berkata, lihatlah kepada saudara. Itu artinya Tuhan mau pandangan kita dalam segala aspek kehidupan kita yang mungkin sedang kita alami. Pandangan kita, lihatlah kepada Yesus yang sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat luar biasa, lebih daripada apa yang kita butuhkan. Mungkin kita berpikir yang kita butuhkan cuma uang, tapi enggak. Yang dibutuhkan oleh orang lumpuh itu adalah salvation. Apa? Keselamatan, anugerah Tuhan. Itu yang akan mengubahkan dia. Jadi arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang mempesona kita hari-hari ini, saudara? Dalam penggiliran kita akan Tuhan, apa yang mempesona hidup kita? Apakah harta, tahta, cinta? Jangan itu dong, saudara, ya kan? Harta, tahta, cinta. Apakah itu saudara yang mempesona kita? Dalam setiap kali ibadah, yang itu mempesona kita? Harusnya yang mempesona kita adalah Tuhan Yesus. Sehingga arah pandangan kita hanya kepada dia, saudara. Waktu kita beribadah, fokus kita hanya kepada Yesus yang sanggup melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Ya. Yesus itu bisa melihat sampai jauh kehidupan kita. Ada sebuah cerita menarik, saudara. Contoh, bilang lagi samping kanan kirinya contoh. Ya. Misalnya, ini contoh ya. Saya ada di lantai 1 Ratu Plaza. Saya lihat, wih, macetnya minta ampun. Ya, karena hari itu saya punya tugas untuk antar Bapak Gembala pergi kemana-mana. Bapak Gembala ada di lantai paling atas misalnya. Ya, lagi meeting. Ya kan? Waktu lagi meeting, tiba-tiba dia lihat dari kejauhan. Lalu saya telepon, Pak Gembala, sudah saatnya kita pergi, Pak. Kenapa? Macet, Pak. Kalau kita nggak pergi sekarang, Pak, apa yang terjadi, Pak? Mungkin kita akan mengalami kemacetan sampai jam 9 malam. Tapi Bapak Gembala dari atas berkata, enggak, nanti aja kita pulang, masih meeting. Misalnya gitu kan, saudara. Enggak, Pak, saya lihat dari sini, macet, Pak. Lalu Bapak Gembala bilang, iya, Nixon, kamu hanya bisa melihat sebatas mata kamu lihat. Tapi saya melihat dari kejauhan. Bahwa di depan sana
kosong, melompong, kagak ada apa-apa. Loh, ini macet kenapa? Itu ada tukang ojek kepleset sama pisang. Misalnya gitu. Jadi saudara, artinya apa? Tuhan bisa melihat lebih jauh daripada apa yang kita lihat. Betul nggak saudara? Ya, untuk itu pandangnya hanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Dalam beribadah pun pandangnya kepada siapa? Tuhan Yesus. Yang sanggup memberkati kita lebih daripada apapun juga. Jangan, di sini saya tulis, jangan tukar sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang dapat binasa. Jangan tukar keselamatan dengan sesuatu yang dapat binasa. Anugerah Tuhan dengan sesuatu yang dapat binasa. Mari pandang dia, saudara. Waktu itu orang lumpuh melihat kepada Petrus dan Yohanes. Tetap omongannya, kasihanilah. Mentalnya, saudara. Betul nggak? Untuk itu saudara dibilang, lihat kepada aku. Mungkin gambarnya aku itu orang penakut. Aku itu mungkin sampah kala itu. Tapi ada satu juru selamat yang membuat aku bisa seperti ini. Aku pernah meninggalkan dia. Aku pernah menyangkali dia. Dan kalau bukan karena dia, aku nggak bisa ada sampai hari ini. Makanya dia berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi yang ada padaku lebih daripada itu. Amin saudara. Yang membuat dia bisa mengalami mujizat karena dia memandang Tuhan. Yang kedua saudara, pandang kepada Tuhan. Yang kedua kita bisa lihat next dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Katakan sama-sama, seketika, suddenly, tiba-tiba. Ya. Saudara suka nggak rezeki tiba-tiba saudara? Mujizat tiba-tiba? Saudara, tadi siang saya waktu di salah satu perusahaan, saudara. Karena ini diliput, saudara. Ya. Jadi saudara punya Tuhan, ini perusahaan punya orang nomor 1 di Indonesia. Ya. Nah, saudara, singkat cerita, waktu saya ujian penyembahan, ada seorang menyaksikan kesaksian hidup. Lalu diceritain begini, saudara. Bapak Ibu, saya mau cerita. Ya memang dikasih cerita untuk kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, saya pulang dari kantor menuju ke rumah, tiba-tiba, katakan sama-sama tiba-tiba, motor saya mati. Udah malam-malam motor saya mati. Ya, gak lama kemudian saudara, waktu motor saya mati, jauh dari bengkel. Tapi waktu dia mau dorong sedikit, ada orang-orang lagi pada kumpul. Anak-anak muda pada kumpul, saudara. Dilihat dari face-nya katanya, preman. Kayaknya preman, Pak. Oke. Dan singkat cerita, saudara, apa yang terjadi? Lalu beberapa orang itu bilang gini, Pak, kenapa motornya? Iya nih mogok, gearnya putus, katanya. Oh iya. Pak, Mas mau tanya, di sini bengkel jauh ya? Nggak ada bengkel, Pak, udah jam segini. Bayangin, saudara. Ya, di daerah Pasar Minggu dan sekitar sebelah sana tuh, kan gelap banget tuh, saudara ya. Lalu tiba-tiba orang-orang ini bilang, oh, yaudah Pak, nggak apa-apa. Kebetulan kami ini adalah orang yang kerja di bengkel. Jadi kami masih bawa alat bengkel. Dia bingung, saudara. Maksudnya gimana nih? Iya, motor Bapak rusak kan? Kami benerin. Dia juga bingung, saudara. Kok bisa? Tiba-tiba, suddenly ada teknisi. Betul nggak, saudara? Nah, selidik punya selidik, saudara, ternyata itu adalah orang-orang di daerah kawasan situ yang memang dia kerja di bengkel. Tapi udah selesai, dia mau pada pulang, saudara. Gak lama kemudian ternyata gearnya bermasalah. Dia bilang gini, Pak, gearnya harus diganti nih. Kalau enggak, Pak, Bapak nggak bisa pulang. Aduh, jam segini gimana? Tunggu, Pak. Dekat rumah saya punya gear bekas. Siapa tahu cocok. Yang kedua lagi dia, ya, ini siapa ini ya? Kok tiba-tiba ada yang ngasih gear malam-malam? Udah datang, set. Dan yang luar biasa yang ketiga, dia pikir dia mau dirampok atau minta duit. Pak, udah makan belum, Kak? Ditanya lagi gitu. Pak, udah makan belum? Nih, kami beli gorengan, Pak, buat Bapak. Luar biasa.
Tiba, terus terakhir saudara, terakhir. Sebagai rasa terima kasih, Mas, ini ada sedikit rezeki. Oh, nggak usah Pak, Bapak bawa pulang aja buat benerin motor Bapak ini. Muka preman, tapi hatinya malaikat. Betul nggak? Muka security, hati Hello Kitty. Bayangkan saudara, suddenly tiba-tiba saudara bayangkan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Bisa nggak dia bilang gini, ngapain bantuin saya berdiri? Udah sejak lahir coy. Lo kata Mongol kan, udah sejak lahir gue begini, nggak mungkin bisa. Mungkin yang bopong dia benar, ngapain sih lakuin mujizat? Nanti uang gue nggak dapet uang lagi dari dia nih. Betul? Gitu saudara. Bisa saja itu terjadi. Tetapi percayalah dengan waktu Tuhan. Saya nggak tahu saudara, mungkin setiap kali Yesus pun pernah lewat gerbang itu, tapi belum ketemu tuh sama orang. Bisa-bisanya setelah Pentakosta terjadi, terus dan Yohanes pergi ke sembahyang, pergi beribadah, tiba-tiba ketemu sama orang. Percayalah dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti terbaik. Ya, ini ada nyanyian sih. Saya yakin kamu pasti bisa, ya. Ini sudah handal, sudah dilatih, ya kan? Kita si D, ya kan? Pasti kamu bisa nih. D ya, dia letak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau tak mudah dimengerti. Lewat dicoba, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Tapi saudara, saya kira percaya, dia nggak akan pernah mengalami pertolongan atau mukjizat kalau dia nggak setia ngemis. Betul nggak sih saudara? Maksudnya kalau dia nggak setia ngemis, saudara datang ke situ, ke tempat itu, dia mungkin nggak ngalamin mukjizat. Kesetiaan saudara, ketekunan saudara, apalagi kepada Tuhan, pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Amin saudara. Ya, percaya dengan waktu Tuhan. Kalau hari-hari ini kau belum mendapatkan pertolongan, bukan berarti Tuhan tidak menolong, tapi Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Bahkan kadang-kadang di saat yang kita tidak duga-duga, suddenly. Katakan sama-sama, suddenly. Katakan seketika. Tuhan tolong kita. Amin. Tapi sekali lagi saudara, kalau saudara ngalamin pertolongan Tuhan, ngalamin mujizat Tuhan, ngalamin kebaikan Tuhan, ngalamin anugerah Tuhan, ingat, tidak boleh tidak. Yang ketiga, yang terakhir saudara, hidup dalam ucapan syukur. Katakan sama-sama, hidup dalam ucapan syukur. Ya, kalau kita membaca saudara Yesus Tuhan dalam Kisah seputar para Rasul 3 ayat 8 sampai 10, tapi saya kutip ayat yang ke-8. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke sana, berjalan dan melompat-lompat serta memuji. Jadi ada ekspresi yang dia berikan. Pada waktu engkau mengalami mukjizat, jangan lupa berterima kasih. Kadang-kadang kita gitu saudara, suka lupa berterima kasih. Tapi kalau minta, betul nggak? Kayaknya dari terbit matahari sampai pada maksudnya doa kita minta. Tapi coba saudara naikkan rasa terima kasih. Jadi saudara, waktu engkau mengalami mujizat, engkau perlu saksikan, engkau perlu ceritakan. Nih tadi sebelum kita mulai ibadah, kan Bapak saudara nggak tahu kan? Bapak kembali ketemu sama orang-orang yang luar biasa. Tapi di tengah pertemuannya, dia ceritakan mujizat yang terjadi di tempat ini. Saya juga cukup amazed, kagum juga. Bagi banyak orang mungkin itu hal-hal sepele, tapi bagi kita orang percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan. Dan sekali lagi, kalau kita ngalamin pertolongan Tuhan, ceritakan supaya orang pun dapat melihat, ya, orang dapat melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Jangan malu untuk menceritakan imanmu kepada orang-orang di sekitar.
Amin. Ya, mungkin hari ini kau mungkin jadi seperti orang lumpuh ini. Tapi who knows, ketika engkau ngalamin Tuhan, kau akan ngalamin seperti halnya Petrus dan Yohanes. Pada waktu engkau pergi, di mana engkau berada, hai bu, emas dan perak tidak ada berlaku, tapi demi nama Tuhan Yesus dari Nazaret, bangkit dan berdirilah. Imani dia bangkit, imani dia sembuh, imani dia mulai. Amin saudara. Ya, jadi hari ini kita bisa belajar bahwa ketika orang dipenuhi Roh Kudus, dia harus punya semangat dalam pengenalan Tuhan. Ya, hidupnya dinamis. Kenapa saudara? Karena dia melihat banyak pertolongan Tuhan. Dia akan punya endurance, kekuatan untuk menjalani hari-harinya. Bahkan dia akan takut, dia punya keberanian saudara untuk menceritakan tentang Yesus bagi orang-orang yang mungkin saat ini sedang menderita lumpuh. Saudara mungkin menurut saya berkata begini, Pak, tapi saya nggak pernah melihat orang lumpuh. Tapi mungkin ada orang-orang di sana sedang mengalami kelumpuhan iman, kelumpuhan kepercayaan. Mereka butuh didoakan. Saya doa saudara, setiap kita di tempat ini bisa jadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar. Amin. Sehingga waktu kita datang mengambil mereka, kita doain. Who knows, dia bertanya kepada saya, bertanya kepada kita, gerejanya di mana? Di Mount Hermon Church. Di mana tuh Ratu Plaza? Boleh nggak saya ikut? Datanglah beribadah. Kita bawa jiwa untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Karena kita bisa belajar dari orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan. Hidupnya berubah oleh karena siapa yang ada di dalam dia? Yesus. Dia terima pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebuah lagu saudara. Saya mengajak kita kita pujian ini bersama-sama. Saya undang brother saya. Ayo katakan pujian ini. Sekarang dan selamanya kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau
pagi hari demi hari. Dari manapun kami berada Tuhan, kami memiliki keberanian untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Dan saatnya kita diberi kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur selamat malam hari ini Tuhan, kami telah memuji menyembah Tuhan. Kami telah ada dalam hadirat Tuhan, menyanyi bermazmur bagimu Yesus. Bahkan dalam sebelum tadi Tuhan kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kebenaran firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, akan mengerjakan seterus kehendak Tuhan dalam hidup kami dan akan tumbuh berbuah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi, yaitu Bapak Pendeta Nixon Siregar Tuhan. Bersama dengan keluarga besar dalam berkat-berkat Tuhan senantiasa banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus senantiasa buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur malam hari ini kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Shalom. Mereka yang memberikan persembahan mereka, di tangan mereka ada berkat. Apapun yang mereka kerjakan dalam kekudusan Tuhan Yesus senantiasa buat berhasil. Toko dagangan, usaha, pekerjaan, karir, bisnis, bahkan studi anak mereka diberkati ratusan kali ganda. Terus diangkat naik jadi kepada dan bukan naik turun, naik dan bukan turun. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta lagi. Tapi karena Tuhanlah yang menjadi gembala kami, takkan kekurangan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sampai siapa beri dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahan yang sama-sama kita katakan amin. Kami berikan menaikkan pujian seluruh sebaca yang menaikkan pujian. Bila topan keras melanda bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, bergantung dan satu-satu hitunglah. Kau disayang kagum oleh kasih-Nya, bergantung dan menghitunglah. Kau kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan menghitunglah. Kau disayang oleh kasih-Nya, berkat Tuhan menghitunglah. Kau kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan menghitunglah. Kau disayang oleh kasih-Nya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus yang balaskan berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan saudara. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Nixon Siregar dan Bapak Thomas William atas pelayanannya dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi dan merupakan Bible movie dengan judul Sodom dan Gomora. Ibadah kedua jam 13.30 dilayani oleh Pendeta Weni Calvin. Ibadah ketiga jam 15.30 dilayani oleh PDP Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi.
Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church bagi jemaat yang mengikuti ibadah dan Bible Movie di hari Minggu tanggal 15 Juni 2025, sesi 1 jam 10.30, kami menyediakan makan siang. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Jadwal Bible Movie selanjutnya di bulan Juni sebagai berikut. Minggu 22 Juni 2025 jam 10.30 dengan judul Yesus dan Wanita Samaria. Minggu 29 Juni 2025 jam 10.30 dengan judul Musa. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pembahasan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, yang mengundang bagi Bapak Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama kita dari penghujung ibadah kita saat malam hari ini. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang syada yang maha besar. Kemuliaan Engkau Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan. Bapak Ibu tadi diberkati oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya juga saya tetap memperhatikan khotbah Bapak Pendeta Bapak Ibu. Saya dapat 3 poin ya. Saya bagikan juga. Kita juga kalau dengar khotbah harus selalu dapat poin-poinnya ya. Supaya waktu keluar dari gereja kita masih ingat. Itu menjadi rema. Kalau enggak hilang. Yang pertama adalah tadi judulnya adalah tepat pada waktunya. Itu sebenarnya bisa membuat kita deg-degan. Benar Bapak Ibu. Misalkan kita butuh bayar uang kontrakan. Saudara pasti berharap kalau bisa seminggu sebelumnya sudah ada, sebulan sebelumnya sudah ada. Tapi kalau tepat pada waktunya, detik-detik terakhir baru ada. Kan deg-degan saudara. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, bayar uang sekolah anak saudara juga. Kok belum ada nih uang, kok belum ada, udah dapat peringatan dari sekolah gitu ya. Selalu berharap apa? Selalu tersedia kan, jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi kalau tepat pada waktunya, artinya apa? Detik-detik terakhir baru ada. Kan saudara bisa deg-degan kan? Iya gitu Bapak. Jadi artinya tepat pada waktunya itu saudara di dalam iman harus deg-degan. Karena detik-detik terakhir baru ada. Ya kan? Iya dong, itu satu. Yang kedua adalah tadi ucapan Petrus dan Yohanes kepada pengemis tadi, lihat kepada kami. Jadi artinya jangan lihat masalahmu, jangan lihat kondisimu, lihat kepada Tuhan. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, jangan lihat masalah kita, lihat kepada Tuhan yang bisa memberikan solusi atas masalah kita. Kalau kita terpaku kepada masalah, saudara akan tenggelam atas masalah saudara. Seperti ketika Petrus berjalan di atas air, ketika dia fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin, dia teralihkan dari Yesus, tapi beralih kepada dia ada di atas danau, maka saat itulah dia takut dan mulai tenggelam.
Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita ada dalam masalah, jangan fokus kepada masalah kita, karena kita bisa tenggelam di dalam masalah kita. Tapi fokus kepada Yesus, maka kita bisa berjalan di atas masalah kita. Ya, amin Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, tadi ada dikatakan waktunya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan. Artinya apa? Bukan waktunya kita ya. Seringkali waktunya kita dengan waktunya Tuhan berbeda. Ya kan? Karena itu kita harus menyesuaikan dengan waktunya Tuhan. Bukan kita paksa Tuhan mengikuti waktunya kita. Amin. Amin. Dan juga caranya Tuhan berbeda dengan caranya kita. Jangan paksa caranya Tuhan mengikuti caranya kita. Karena apa? Tuhan juga berkata, firman Tuhan berkata, jalanmu bukanlah jalanku. Ya, dan janganku bukan rancanganmu, seperti langit dan bumi. Karena itu saudara, jangan paksakan waktunya saudara. Tuhan, harus besok sudah ada uang untuk bayar kontrakan. Tuhan, harus bulan depan sudah ada untuk bayar uang sekolah anak. Saudara bukan bosnya Tuhan. Tuhan yang harus kita ikuti. Amin ya. Ya jangan ngebosi kepada Tuhan ya. Tuhan harus ini, Tuhan harus itu. Harus sekarang Tuhan, besok itu. Itu saudara nampakkan diri saudara jadi bos di hadapan Tuhan. Saudara bukan bosnya Tuhan ya. Amin Bapak Ibu ya. Karena itulah ikuti waktunya Tuhan dan ikuti caranya Tuhan. Oke? Ya, terima kasih Pak Nixon untuk firman Tuhan. 3 ya poinnya ya. 1, tepat pada waktunya. Yang kedua adalah jangan fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita. Yang ketiga, waktunya itu Tuhan, jangan paksa menjadi waktunya kita. Amin Bapak Ibu, ya mari kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih berkati Pastor Nixon Tuhan, agar pelayanannya semakin heran dan dahsyat untuk terus membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus dan diselamatkan. Berkati juga istri dan putrinya Tuhan. Berkati juga Pak Thomas William. Berkati juga pelayanannya semakin heran dan dahsyat Tuhan. Berkati juga istri dan putrinya Tuhan. Selalu Tuhan berkat ada damai Kristus. Selalu Kristus ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Apapun sakit kita, saudara bisa berharap kesembuhan kepada Tuhan. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk juga di atas nama penyakit kita. Karena itulah kita berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan, maka Tuhan menyembuhkan kita. Demikian juga tahun 2025. Banyak kabar-kabar yang membuat kita khawatir. Ada kabar perang dagang, perang tarif, bahkan juga ada perang juga. Bahkan juga Indonesia dikatakan Indonesia gelap. Ada yang berkata juga kabur saja dulu. Saudara, kehidupan orang Kristen bukan ditentukan oleh kabar-kabar dunia. Kalau saudara ditentukan oleh kabar-kabar dunia, saudara akan dihukum bersama dengan dunia, hanyut di dalam dunia. Tapi hidup orang Kristen ditentukan oleh firman Tuhan yang kita imani. Ketika saudara imani firman Tuhan, maka apapun kabar dunia, apapun fakta dunia akan diubahkan oleh Tuhan. Sama seperti ketika Yairus mendapatkan kabar dari saudaranya, putrinya mati. Itu fakta. Tapi Yesus berkata, jangan takut Yairus. Dan Yairus percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ketika tiba di rumah, benar putrinya mati, tapi tidak lama kemudian putrinya dibangkitkan. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Apapun fakta yang kita alami hari ini, mungkin saudara sakit, mungkin saudara kekurangan, mungkin apapun masalah dalam kehidupan kita, itu fakta dunia. Selalu pegang firman Tuhan, maka segala fakta dunia akan diubahkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami. Karena pemimpin itulah Tuhan yang mengangkat untuk mengurus kehidupan kami. Karena itu ketika pemimpin kita melakukan kesalahan, saudara bukan dalam posisi hakim untuk menghujat, tapi posisi kita adalah mendoakan mereka agar Tuhan meluruskan jalan mereka. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk presiden dan wakil presiden kami,
Berkati Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, terus tambahkan kesehatan, terus tambahkan hikmah, sehingga mereka berdua bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Montreal Church hadir di tempat ini, Tuhan. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati akan dibangkitkan dan hidup. Dan itu terbukti. Ratu Plaza selama bertahun-tahun mati, tidur, tapi sekarang mulai bangkit dan hidup. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Apapun yang mati dalam usaha pekerjaan kita, apapun yang mati dalam hubungan keluarga, apapun yang mati dalam hubungan pertemanan atau siapapun, pastikan Yesus ada di dalam kehidupan kita, sehingga semuanya bisa dibuat bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sobat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti dari televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tinggikan dirimu. Haleluya, ibadah kita telah selesai sore menjelang malam hari ini pada Praise Worship, di mana minggu kita akan bertemu kembali di tempat ini. Saudara boleh silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Terima kasih buat kehadiran Bapak Saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Shalom.